Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena Tuhanlah kami mampu, oleh karena kekuatan-Mu kami bisa melewati hari ini. Kami dapat mengerjakan semua tugas tanggung jawab kami karena pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami terbuka dan mengerti akan kehendak-Mu, serta taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 34. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yehezkiel 34 ayat 15 dan 31. Tertulis demikian. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allah-Mu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara dikasih Tuhan, gereja pada saat ini menambah fungsinya menjadi gereja digital. Kelebihannya adalah mudah diakses dari mana saja dan kapan saja. Gereja digital memunculkan fenomena gembala digital dan jemaat digital. Walaupun tidak pernah berjumpa, tapi merasa saling terkoneksi. Namun apapun kelebihan dari hal ini, tetap ada kekurangan dari sisi kontak dan pertemuan secara langsung. Berkebalikan dengan gembala digital, gembala konvensional, yaitu yang bukan berada di dunia maya, memiliki hubungan yang lebih erat dengan jemaatnya. Tapi ini bukan berarti bahwa yang demikian memastikan kepuasan hati terhadap gembala selalu terjamin. Sebab berbicara tentang kepuasan hati terhadap seorang gembala jemaat, kita tidak akan pernah merasa puas terhadap profil seseorang secara keseluruhan. Akan ada saja kekurangan yang nampak dari diri seorang gembala. Itu sebabnya saudara, hati kita tidak boleh tertuju kepada manusia. Tidak boleh terfokus kepada sosok gembala yang ada di depan kita, tapi hati kita hendaknya terfokus dan terarah pada gembala kita yang sejati, yaitu Tuhan, Allah Sang Pencipta. Karena manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Dalam ayat 15 dan 31 dari Yehezkiel 34 ini, tertulis firman Tuhan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allah-Mu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Di sini Tuhan dengan jelas menyebutkan siapa dirinya bagi umatnya. Dia adalah gembala yang memelihara, menuntun dan membimbing umatnya. Dalam Yohanes 10 ayat 11 dan 14, di situ Tuhan Yesus berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Pernyataan Tuhan Yesus di sini menjelaskan tentang siapa dirinya. Tuhan Yesus adalah Tuhan, Allah, Sang Gembala Agung atas setiap manusia ciptaannya. Dia adalah gembala kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mengetahui bahwa Tuhan sendiri adalah gembala kita, bagaimana hendaknya sikap kita? Yang pertama adalah bersyukur dan bersukacitalah, karena kita memiliki kepastian dalam penggembalaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah gembala kita, maka kita mempunyai jaminan
bahwa janji-janjinya pasti akan kita alami dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah lupa, tapi selalu ingat dan memperhatikan kita. Sekalipun kita dilupakan orang, tapi kita tidak akan pernah dilupakan Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudara, jangan kecewa terhadap manusia, karena Tuhanlah yang menjadi gembala kita. Mungkin gereja tempat kita beribadah mengecewakan kita karena sikap dari gembala atau pendeta setempat. Tapi mari jangan terfokus kepada manusia dan jangan berhenti ikut Tuhan Yesus karena kecewa pada manusia. Tetaplah setia kepada Tuhan karena Dia adalah gembala kita yang baik. Yang ketiga, saudara, jangan kecewakan Tuhan yang adalah gembala kita. Mungkin kita sebagai jemaat banyak menuntut seorang gembala. Tapi pertanyaan buat kita, sudahkah kita menuruti keinginan dari Tuhan Yesus gembala kita? Sudahkah kita hidup tidak mengecewakan Dia? Mari jangan kecewakan Tuhan, tapi senangkanlah hati Tuhan dengan taat kepada perintah-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Mari dengar dan ikuti suara firman-Nya yang menuntun kita kepada berkat dan kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkau mengajari kami, Tuhan, untuk kami berfokus kepadamu, sebab Engkau adalah gembala kami yang baik. Terkadang Tuhan kami fokus kepada manusia dan kami kecewa dan kami menjadi lemah, down, putus asa, tidak lagi bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Kami akui kami punya fokus yang salah dan saat ini kami sadar bahwa kami harusnya berfokus kepadamu, sebab Engkaulah gembala kami yang sejati dan Engkau Tuhan adalah gembala kami yang baik, yang menuntun, yang peduli dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menyadarkan kami. Dan kami mau ya Tuhan berkomitmen untuk senantiasa setia mengasihi Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Kami tidak mau mengecewakan Engkau Tuhan yang adalah gembala kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati dan lindungi kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami mohon ampun atas segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami berdoa saat ini mohon lawatan Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang susah dan berduka mendapatkan penghiburan dari Tuhan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan dari Tuhan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, mendapatkan pertolongan yang ajaib. Kami menyerahkan setiap pergumulan dan setiap permohonan doa kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menilik dari tempat yang maha tinggi dan menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.